Ya udah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rahmat dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah agroklimatologi yang bertema pengenalan alat ukur cuaca. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, dimulai dari saya, Padriansa, kemudian Santi Kurniawati, Muhammad Nur Arya, Afrianto Jari Sambo Karaeng, dan Andi Nur Fadila. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami Santi. Kepada Santi, dipersilahkan. Di sini saya akan membacakan yang pertama adalah pengantar. Jadi sekarang ini cuaca dan iklim sudah mampu diukur dan diprediksi. Pengukuran cuaca sendiri sering dilakukan untuk memprediksi tanaman apa yang sesuai ditanam selagi ini hingga selagi mendatang atau digunakan dalam pengukuran iklim untuk menentukan era depan lingkungan bumi sendiri. Berbagai alat pengukur cuaca dan iklim sudah diciptakan sehingga memudahkan pengukuran cuaca dan iklim. Berikut ini adalah macam-macam alat pengukur cuaca dan iklim berserta fungsinya. Yang pertama ada pengukur angin atau wind meter. Wind meter adalah salah satu alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Untuk menentukan arah angin mampu menggunakan kantong angin dan untuk menentukan kecepatan angin mampu menggunakan kincir atau sensor angin. Sensor angin digunakan untuk memprediksi arah penguapan air atau mengetahui lokasi yang terdapat badai di suatu tempat. Yang kedua adalah hygrometer. Hygrometer adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur kelembapan di suatu wilayah. Hygrometer mempunyai dua jenis, yakni analog dan digital. Untuk hygrometer analog memakai penunjuk angka, sedangkan digital berwujud alat yang dapat menampilkan hasil pengukuran dan mencatatnya secara otomatis dalam satuan persen. Pada hygrometer digital juga ditampilkan hasil berasal dari pengukuran suhu. Yang ketiga, anemometer. Anemometer adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin di suatu lokasi secara otomatis. Anemometer berbentuk portable agar bisa dibawa secara enteng dan hasilnya bisa ditampilkan secara otomatis di display. Anemometer berbentuk batangan dan bisa dipegang bersama dengan satu tangan. Next. 4. Barometer. Barometer adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat secara otomatis. Barometer menggunakan suatu milibar atau bisa ditulis MB. Barometer memiliki cara kerja yaitu besar kecilnya tekanan udara dihitung berdasarkan selisih dari kedua jarum pada barometer. Altimeter. Altimeter adalah alat mengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari permukaan laut. Altimeter dapat bekerja ganda, yaitu mengukur ketinggian suatu tempat sekaligus tekanan udara di tempat yang diukur. Next. 6. Termometer. Termometer adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer pakai satuan berupa Celcius dan Fahrenheit. Meskipun pada termometer digital terdapat satuan lain layaknya Kelvin, termometer pakai prinsip air raksa, terkecuali suhu naik maka air raksa bakal memuai dan terkecuali suhu turun maka air raksa bakal menyurut. Alat ketujuh, ombrometer dan pluvograf. Ombrometer adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur tingkat curah hujan di suatu tempat dengan memfungsikan satuan milimeter. Air hujan yang tertampung di dalam gelas ukur diukur oleh ombrometer dan kemudian akan dicatat dengan sebuah alat yang bernama pluviograf. Selanjutnya. Alat ke-8, stasiun cuaca.
atau weather station. Weather station adalah alat yang digunakan untuk mengukur cuaca. Alat ini mampu mengukur beraneka style pengukuran secara bersamaan layaknya suhu, kelembaban, kecepatan, serta arah angin. Serta mampu mengukur radiasi atau intensitas sinar matahari. Saat ini terkandung stasiun cuaca portabel supaya sistem instalasi lebih ringan dan mampu digunakan di tempat yang berbeda. Selain itu, weather station saat ini mampu menampilkan informasi secara langsung atau live data. Bersama dengan aplikasi smartphone atau aplikasi website dan informasi ditampilkan di dalam wujud grafik atau log. Baik, jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, setiap peralatan unsur iklim cuaca memiliki cara kerja yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi masing-masing alat ukur dengan tata letaknya. Yang kedua, pemasangan alat ukur umumnya dilakukan dipasang di tempat yang terbuka. Ketiga, cara kerja tiap alat ukur akan menghasilkan data pencatatan yang akurat bila penggunaannya dilakukan dengan baik dan benar tanpa kesalahan. Yang keempat, cara pengamatan peralatan ukur unsur iklim cuaca disesuaikan dengan kerja masing-masing alat ukur tersebut. Ya, mungkin itu saja presentasi untuk hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.